Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Menjawab. Pada malam hari ini, Hilman Pasa itu nama yang asing ya bagi orang Sunda ya. Yang bisa dulu Hilman Pasa Ribu. Nah, itu bisa. Mukanya muka Jawa. Channel Muslim Menjawab. Dia pikir kesaksian para murtadin ini dibaliknya tuh ada banyak bohong-bohongnya, seperti kesaksian para mu'alaf yang selalu mengaku secara bombastis latar belakang dia anak apa dulunya anak pendeta lah, anak apa anak pastor siapa, atau dia dulu sekolah sampai Vatikan segala macam. Dia pikir murtadin juga seperti itu. Di sini letak perbedaannya. Orang yang terima kebenaran, menjadi anak-anak Tuhan Yesus, akan bicara apa adanya, nggak pakai bumbu-bumbu seperti apa supaya bombastis, supaya mendapat perhatian orang. Tidak, karena bukan seperti itu. Itu loh maksud saya bedanya seorang murtadin dan mu'alaf. Dan halo teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada video kali ini saya hanya ingin menanggapi tentang arus murtadin yang sedang ada di Indonesia. Ini betul-betul berita yang menggembirakan dan kita bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan memang bekerja dan Tuhan sungguh-sungguh sedang menjamah negara kita Indonesia. Akhir-akhir ini kalau melihat banyak sekali kesaksian-kesaksian orang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan pribadi mereka, itu betul-betul menguasai banyak sekali channel-channel di YouTube. Sungguh mengagetkan, karena mungkin juga menurut saya bukan hanya karena fenomena orang-orang yang sedang dijamah dan orang-orang yang menerima kebenaran, tetapi juga karena arus perkembangan teknologi. Mungkin pada waktu dahulu, pada masa-masa dahulu, karena belum ada internet, belum ada komputer dan lain-lain, jadi tidak ada yang bisa mendokumentasikan dan kita tidak mendengar beritanya sedahsyat seperti sekarang ini. Teman-teman, menanggapi berita seperti ini, tentu saja ada hal yang membuat orang tidak suka, dan ini tidak bisa dipungkiri, yaitu saudara-saudara kita dari seberang, dari Bani Kedar. Karena saya juga melihat ada banyak, nggak satu dua ternyata, channel-channel muslim yang kesannya seperti mencari-cari kesalahan atau ingin menjatuhkan. Sebagai contoh, channel Muslim Menjawab. Ada lagi, apalagi itu, terutama seperti channel Muslim Menjawab. Saya lihat beberapa videonya, saya sudah lihat videonya, itu betul-betul mencari-cari kesalahan para murtadin. Jadi mereka mengais-ngais kesaksian para murtadin ini, apakah betul dia betul-betul dulu itu seorang pegawai misalnya, dia dulu betul seorang istri dari Anu, dia betul apakah dulu pekerjaannya Anu sampai sedemikian rupa, dia bongkar, dia buka Facebooknya, dia cari-cari media sosial lainnya mungkin. Tapi yang saya lihat akhirnya ya tidak menemukan apa-apa, dan memang kesaksian para murtadin ini kan memang apa adanya. Jadi seperti kita bahas satu persatu aja ya. Channel Muslim Menjawab. Dia pikir kesaksian para murtadin ini dibaliknya tuh ada banyak bohong-bohongnya, seperti kesaksian para mu'alaf yang selalu mengaku secara bombastis latar belakang dia anak apa dulunya anak pendeta lah, anak paus, anak pastor siapa, atau dia dulu sekolah sampai Vatikan segala macam kan. Kalau mu'alaf yang dulunya dari Kristen atau Katolik kan selalu bombastis seperti itu. Dia pikir murtadin juga seperti itu, dia pikir. Nah, di sini masalahnya, di sini letak perbedaannya. Mereka tidak tahu bahwa orang yang sudah menerima kebenaran dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, kemudian dibaptis, menerima Roh Kudus, dia akan menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru ini bukan dia sendiri, karena Roh Kudus ada di dalamnya. Jadi pada waktu dia memberikan kesaksian, para murtadin ini mengatakan apa adanya. Karena apa?
bukan dia sendiri yang mengatakan, Roh Kuduslah yang memimpin. Dan seandainya dia berbicara, mereka akan mengatakan iya itu iya, kalau tidak ya tidak. Maksudnya tidak akan berbohong, mengaku-ngakulah atau inilah itulah, dulunya apalah. Orang yang terima kebenaran, menjadi anak-anak Tuhan Yesus, akan mengatakan iya dengan ya, tidak, tidak. Apalagi kalau sudah mengerti ada hukum 10 yang mengatakan jangan kamu bersaksi dusta. Anak-anak Tuhan ini tidak mengenal takiyah, berbohong putih atau berbohong demi keselamatan karena kita sedang dalam keadaan bahaya jadi kita berbohong. Tidak. Meskipun itu mengancam bahaya, meskipun itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi kalau itu kebenaran, kita harus katakan itu kebenaran. Iya, ya, iya, putih-putih. Kalau kita tidak ada dalam area abu-abu itu, sebagai anak Tuhan, kita tidak berani mengatakan seperti itu. Itulah bedanya murtadin dan mu'alah. Oke, satu lagi. Sebelum saya lupa, satu hal yang ya kita tidak bisa menyalahkan ya, kalau memang itu menjadi bahan bahan untuk channelnya itu membicarakan para murtadin atau mencari-cari kesalahan murtadin, ya sudah, kita juga nggak bisa mengatur-ngatur orang, jangan dong, ya sudah, nggak apa-apa, terserah aja ya, yang penting jangan mengatakan hal yang nggak benar. Jangan, kalau Anda dituntut bisa bermasalah dengan hukum. Kalau ada yang tidak suka bisa dituntut, jangan salahkan. Oke, maksudnya begini, ada satu hal, ya kita berterima kasih juga pada channel-channel semacam Muslim Menjawab itu tadi, yang isinya mencari-cari kesalahan murtadin. Kita berterima kasih dengan cara dia mengangkat cerita murtadin, tapi dengan cara dia mengangkat di dalam YouTube channelnya, dibicarakan dalam videonya, otomatis kesaksian murtadin ini akan didengar orang. Jadi Muslim Menjawab secara tidak langsung dia ikut mengabarkan kabar Injil, ikut mengabarkan kebenaran melalui para murtadin yang dia angkat. Ya nggak masalah diangkat dalam videonya, dalam konten YouTube-nya, tetapi cerita kesaksian mereka juga ikut diangkat dan orang jadi mendengar. Jadi kita berterima kasih juga pada Muslim Menjawab, Anda sudah membantu mengabarkan kabar Injil melalui kesaksian para murtadin yang videonya Anda upload menjadi konten YouTube saudara. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Sebagai penutup, mari kita anak-anak Tuhan tidak perlu merasa gentar, tidak perlu merasa sakit hati atau sedih atau apa dengan perlakuan mereka, karena kita sudah tahu Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa kalau kita dipersekusi, kita diperlakukan tidak adil dan lain-lain, mereka sudah melakukan terlebih dahulu pada Yesus. Jadi kita tidak kaget, dan makin dibendung, kebenaran ini tidak terbendung gitu. Kebenaran tidak bisa ditutup lagi ya. Jadi contohnya, terang itu nggak akan bisa ditutupi oleh kegelapan. Jadi di mana ada kegelapan, kalau terang itu udah muncul, pasti kegelapan itu akan pergi. Jadi makin banyak terang ini bersinar di mana-mana, kegelapan tuh akan hilang. Demikian saudara-saudara, sahabat seiman, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Tuhan memberkati.